Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan materi analisis kebangkrutan. Sebelum kami memulai menyampaikan materi, langkah baiknya bila kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misha Fatimah Buriatin Farhana dengan NIM 7101420162162. Kemudian rekan saya Fadli Arif Setiawan dengan NIM 71014200097. Yang selanjutnya ada Yunita Rosmawati dengan NIM 71014201110. Yang keempat ada Eksa Pratama Putra dengan NIM 71014203900. Definisi analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal kebangkrutan bagi suatu perusahaan. Analisis ini membantu perusahaan-perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah bagi kreditor. Bagi kreditor, analisis kebangkrutan bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberikan pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan monitor pinjaman yang ada. Yang kedua adalah bagi investor saham atau obligasi. Bagi investor saham atau obligasi, analisis kebangkrutan bermanfaat untuk sebagai antisipasi, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya kemungkinan bangkrut perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Yang ketiga, bagi pihak pemerintah. Bagi pihak pemerintah, analisis kebangkrutan bermanfaat untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Yang keempat adalah manfaat analisis kebangkrutan bagi akuntan. Bagi akuntan, analisis kebangkrutan bermanfaat untuk menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Yang kelima, bagi manajemen. Bagi manajemen, analisis kebangkrutan bermanfaat untuk melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan EA merger, restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan seperti biaya akuntan dan biaya penasehat hukum bisa dihindari. Baik, yang selanjutnya adalah sumber informasi analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan memiliki dua sumber informasi. Yang pertama adalah aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan kas serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain, seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemampuan manajemen mengendalikan biaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah laporan keuangan perusahaan. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis univariate dan multivariate. Bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Yang selanjutnya adalah prediksi kebangkrutan analisis univariate. Pendekatan tunggal atau univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Nah, untuk prediksi kebangkrutan pada analisis univariate ini ada 4 cara. Tapi sebelum itu, analisis univariate itu merupakan analisis yang digunakan pada suatu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari suatu variabel. Analisis univariate ini juga memiliki tujuan yaitu untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan beragam analisis inferensial yang mungkin digunakan. Analisis ini merupakan teknik analisis yang paling dasar dan yang paling sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Kemudian ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan perusahaan yang
tidak bangkrut. Yang pertama ada tingkat rate of return, kedua penggunaan hutang, ketiga perlindungan terhadap biaya tetap, dan keempat fluktuasi return saham. Yang pertama ada tingkat rate of return. Rate of return sendiri adalah tingkat pengembalian yang menghitung keuntungan atau kerugian bersih dari investasi selama jangka waktu tertentu dan dinyatakan sebagai persentase. Rate of return menjadi indikator yang bisa bermanfaat untuk melihat tingkat efisiensi dalam suatu investasi. Dalam hal ini juga rate of return juga bermanfaat untuk menganalisis suatu perusahaan dinyatakan bangkrut ataupun tidak bangkrut. Perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Kemudian yang kedua ada penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi karena semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan tersebut dinilai akan lebih bangkrut. Kemudian yang ketiga ada perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Kemudian yang keempat ada fluktuasi return saham. Fluktuasi tersendiri berarti ketidak teraturnya pergerakan harga dari suatu barang. Nah, di sini fluktuasi return saham berarti tidak teraturnya pergerakan harga dari suatu return saham tersebut. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Kemudian ada analisis multivariat. Analisis multivariat itu berbeda dengan analisis univariat, karena pada analisis univariat tadi hanya menggunakan satu variabel saja, akan tetapi pada analisis multivariat ini menggunakan analisis dua atau lebih variabel beserta korelasinya. Analisis univariat memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, model multivariat perlu dikembangkan dalam mengatasi konflik yang dialami analisis univariat tadi. Menurut Altman pada tahun 1968 dan 1983 menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan atau Y-score. Prediksi kebangkrutan dinyatakan melalui persamaan atau dengan persamaan, yaitu ZI sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5 dengan keterangannya sebagai berikut. X1 artinya aktiva lancar, hutang lancar dibagi total aktiva. X2 laba ditahan dibagi total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Kemudian X4 nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang. Kemudian X5 penjualan dibagi total aset. Nilai ZI perusahaan Z-score kurang dari 1,2, kemungkinan perusahaan tersebut mengalami bangkrut yang tinggi. Kemudian nilai ZI-nya perusahaan Z-score-nya lebih dari 2,90, kemungkinan perusahaan mengalami bangkrut yang relatif rendah. Kemudian nilai ZI perusahaannya Z-score lebih besar sama dengan 1,2 dan lebih kecil dari 2,9,
perusahaan berada dalam kondisi yang ambigu, abu-abu, atau dengan kata lain meragukan, dan kemungkinan bangkrutnya itu masih mengalami setengah-setengah atau masih ragu-ragu. Ya, saya lanjutkan prediksi kebangkrutan analisis multivariat. Untuk perusahaan yang tidak go public atau tidak ada nilai pasar, potensi kebangkrutannya dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 0717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,42 X4 ditambah 0,98 X5 dengan keterangan X1 yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset, X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 yaitu ekuitas atau nilai buku total hutang, X5 yaitu penjualan atau total aset. Nilai Z1 perusahaan atau Z-score kurang dari 1,2 kemungkinan bangkrut tinggi. Nilai ZI perusahaan Z-score lebih dari 2,90 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai Z1 perusahaan 1,2 dengan Z-score atau sama dengan kurang dari 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan, kemungkinan bangkrutnya rawan bangkrut atau rawan bangkrut. Kesulitan keuangan. Ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Yang pertama, pemecahan secara informal dilakukan dengan masalah yang belum parah, masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedang prospek masa depan yang masih bagus. Melakukan perpanjangan atau extension, yaitu memperpanjang masa jatuh tempo hutang. Yang ketiga, melakukan composition, mengurangi besar tagihan, misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Analisis perbaikan kesulitan keuangan. Yang kedua, pemecahan masalah secara formal dilakukan dengan masalah yang sudah parah, yaitu pertama melakukan reorganisasi dengan mengubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang lebih layak. Dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih dari nilai perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan kurang dari nilai perusahaan yang dilikuidasi. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.